Halo, kita ketemu lagi di Mahir Tips bareng makinmahir.id. Setelah kemarin nih kita ngebahas soal interview. Tapi sebenarnya ada pertanyaan yang paling banyak teman-teman tanyain atau keresahan deh. Ketika saya nanya apa sih keresahan terbesar kalian, banyak yang bilang bahwa udah kirim banyak lamaran tapi nggak ada panggilan, atau udah interview tapi nggak jelas ini apakah lanjut atau nggak dikabarin sama HRD gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan kalau kita udah ngelakuin interview bareng HRD tapi nggak dikasih kabar? Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan? Kita bahas sekarang juga. Cuma di channel ini kalian bisa ngobrol langsung sama HRD. Jadi jangan lupa subscribe dulu. Nah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk mengisi kekosongan dalam menunggu kabar dari HRD. Biasanya HRD itu ngomong sekitar nanti kita kasih kabar ya, sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi nanti kita akan kabari. Nah, masalahnya adalah kadang HRD suka lupa nih sama omongannya sendiri bahwa harus ngasih kabar, sementara kita udah nunggu-nunggu gitu kan. Nah, kalian buat menunggu masa ini kalian bisa lakukan 3 hal nih. Yang pertama adalah ucapkan terima kasih. Nah, setelah selesai interview, otomatis ketika kalian masih ketemu atau kalian via Zoom gitu, kalian ucapkan terima kasih itu udah pasti. Tapi kalian bisa loh ngelakuin ucapan terima kasih itu setelah selesai interview atau setelah kalian kembali ke rumah atau selang beberapa hari. Nah, kalian bisa gunakan kata-kata seperti ini. Misal contohnya adalah kalian bisa kirim email atau kirim WhatsApp gitu kepada recruiter atau kepada HRD, misal kepada Bapak atau Ibu nama rekruternya, atau Mas atau Kak atau siapa yang menurut kalian cocok gitu, tapi jangan manggil gitu ya. Atau Tante gitu, beda. Nah, misal kepada siapa ditujukannya, nah kata-katanya kalian bisa kayak gini. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu siapa yang kemarin atau yang telah meluangkan waktunya dalam proses wawancara untuk misal posisi marketing. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu dengan Bapak atau Ibu. Misal dengan Bapak atau Ibu siapa namanya. Nah, saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gitu ya. Contoh pembahasan pada saat wawancara. Misal contoh, saya sangat tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kontribusi apa yang bisa saya berikan untuk perusahaan melalui atau dengan skill yang saya miliki. Misalnya kayak gitu. Atau karena itu saya sangat menanti kesempatan bagi saya untuk turut berkontribusi dalam perkembangan perusahaan Bapak atau Ibu. Gitu teman-teman. Jadi ucapkan terima kasih di awal karena sudah dikasih kesempatan dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu rekruternya. Kemudian ucapkan juga kalian kemarin tertarik ketika sedang membahas sebuah topik dan kalian sangat antusias untuk bisa bergabung dan berkontribusi bareng dengan perusahaan. Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh, karena itu bisa membuka obrolan dengan rekruter. Tapi yang paling penting adalah kalian jangan berharap akan dibalas, oke? Nah, kenapa seperti ini? Karena HRD tidak pernah punya kewajiban untuk membalas pesan kita. Jadi pada akhirnya adalah kita yang akan memulai komunikasinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah follow up. Nah, follow up tentang nasib. Nah, ini penting nih, follow up tentang nasib. Kalau misal di pekan pertama kita ngucapin terima kasih dulu, kemudian masuk pekan kedua kita nanya soal follow up-nya. Nah, kata-katanya gimana nih? Kadang suka bingung, apakah langsung kirim P gitu? Enggak dong. Atau ping, enggak dong. Kan enggak gitu ya. Nah, caranya kayak gini. Misal ini bisa buat contoh kalian kata-katanya, tapi kalian boleh ganti sesuka kalian ya. Misal Bapak atau Ibu nama rekruternya, misal Bapak atau Ibu siapa gitu yang terhormat, saya ingin menindaklanjuti wawancara saya pada tanggal berapa gitu dan posisinya apa. Penting nih, karena bisa jadi nama kalian tuh pasaran kayak saya gitu kan, namanya pasaran. Jadi saya ingin menindaklanjuti wawancara saya pada tanggal
ini di posisi ini, begitu. Sayanya juga boleh. Misal saya menindaklanjuti wawancara saya, nama, kemudian yang wawancara pada tanggal ini untuk posisi ini. Itu perlu clear dulu di awal. Nah, setelah melalui proses wawancara dan mendengar pembahasan Bapak atau Ibu mengenai posisi tersebut, kalian bisa kasih apa ya, kayak nge-branding diri atau dalam tanda kutip self-selling kalian gitu kan. Saya yakin bahwa pengalaman saya sebagai siapa, misal sebagai seorang digital marketing spesialis dan pencapaian yang sudah pernah saya miliki, misal contoh saya bisa menaikkan leads untuk perusahaan sebesar 50% atau saya bisa closing sebesar 70%, begitu akan mendukung kinerja saya dalam memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan sebagai posisi lowongannya misal product manager kayak gitu. Nah, saya sangat menantikan kabar. Nah, ini titik pentingnya di sini nih. Saya sangat menantikan kabar lanjutan mengenai hasil wawancara tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, di awal tadi tuh kalian salam dulu, kemudian kenalin kalian itu siapa, wawancara di tanggal berapa untuk posisi apa. Terus setelah itu adalah kalian meyakinkan bahwa kalian adalah kandidat yang tepat untuk mengingatkan rekruter bahwa kalian tuh punya skill ini sehingga kalian bisa kasih kontribusi maksimal untuk perusahaan. Nah, yang ketiga adalah kalian bisa menanyakan soal hasil dari wawancara tersebut bagaimana. Jangan lupa ucapkan terima kasih juga. Nah, terakhir adalah hormat saya, kemudian kasih nama lengkapmu, kemudian nomor teleponmu. Jadi kalau HRD ngebaca langsung, oh si ini nomor teleponnya ini, oke bisa langsung saya hubungi, gitu ya, clear di situ. Oke, tadi udah ucapan terima kasih, udah nanya follow up. Terus kalau misal udah dikasih tahu kabar, mohon maaf kamu belum bisa melanjutkan ke fase selanjutnya. Kira-kira kalian balasnya gimana? Y doang, Y atau oke, atau makasih atau gimana? Nah, ada jawaban yang lebih berarti atau lebih penting yang bisa kalian tuliskan, yaitu kalian minta feedback. Kalau kalian tidak diterima, berarti ada sesuatu atau ada aspek yang tidak bisa yang tidak bisa diterima oleh perusahaan atau aspek yang tidak cocok dengan perusahaan. Nah, kalian bisa minta feedback, kekurangan kalian apa sih? Nah, kata-katanya gimana? Kata-katanya seperti ini. Nah, misal contoh, Bapak atau Ibu, nama perekrutnya, yang terhormat, saya mengetahui bahwa saya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi misal digital marketing di perusahaan Bapak atau Ibu setelah wawancara pada tanggal berapa gitu. Nah, saya menikmati proses wawancara dan saya terkesan dengan pekerjaan yang perusahaan lakukan. Nah, karena saya baru, nah ini minta feedback nih. Karena saya baru dalam pencarian kerja atau fresh graduate, saya berharap Bapak atau Ibu bisa memberikan saya feedback tentang wawancara kemarin. Gitu ya. Jadi ini poin pentingnya di sini. Karena misal kalian masih baru, kalian masih fresh graduate, jadi kalian minta feedback dari HR-nya atau rekruternya. Nah, ini pasti juga setiap saran yang bisa Bapak Ibu berikan kepada saya akan sangat berharga. Nah, jadi daripada kalian cuma jawab oke, terima kasih atau iya doang, lebih baik kalian minta feedback gitu. Oke ya. 3 hal yang bisa kalian lakukan kalau kalian nunggu apakah kalian diterima atau enggak. Yang pertama tadi kalian bisa ngucapin terima kasih, yang kedua bisa follow up tentang nasib kalian, dan yang ketiga kalian bisa minta feedback tentang hasil yang kalian udah dapat. Nah, 3 hal ini bisa kalian lakukan. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Kita ketemu lagi di Mahir Tips selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita punya kelas bedah CV dan kita juga punya kelas latihan interview. Buat kalian yang mau masuk kerja, wajib banget untuk bisa ngecek dulu nih CV kalian udah tepat atau belum, dan kalian bisa latihan interview dulu. Dan ini kelasnya private langsung sama HRD. Kalian bisa langsung daftar di kolom chat. Oke? Kolom deskripsi bukan kolom chat. Kita ketemu lagi. Dadah semuanya.